Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarram wal muhtaram Al-Mukarram Ki Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku Ketua Yayasan Pesantren Zainul Hasan Genggong, Al-Mukarram Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yang kami hormati Dr. Haji Fathullah Rusli MHI selaku dosen pembimbing 1, yang kami hormati Ustadz Ahmad Muzaki MH selaku dosen pembimbing 2, yang kami hormati Ustadz Ramdan Wagianto MH selaku Ketua Program Studi Perbandingan Madhab. Dan tak lupa pula orang tua kami yang selalu membantu, mensupport, membimbing kami hingga sampai tahap ini. Izinkan kami memperkenalkan diri, kami Yusuf Maulana Zidan dari Program Studi Perbandingan Madhab. Di sini kami akan memaparkan hasil penelitian proposal kami yang berjudul Tradisi Gegawan Calon Pengantin Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat di Desa Penambangan Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo. Yang pertama akan kami paparkan latar belakang. Gegawan pada umumnya adalah membawa hasil bumi atau yang biasa disebut kebutuhan rumah tangga, diantaranya lemari, tempat tidur atau bahkan kebutuhan tersier seperti hal kecil, alat dapur, alat makan maupun alat mandi. Di wilayah Kabupaten Probolinggo, gegawan dalam rangka pernikahan ini dipertahankan karena dipercaya memiliki nilai tambah dalam aspek ukhuwah, baik ukhuwah Islamiyah maupun ukhuwah watoniyah. Selain mempererat ukhuwah atau tali silaturahmi, gegawan juga memiliki arti memperkenalkan budaya masyarakat yang gemar saling membantu. Ya, di sini ada 2 fokus penelitian yang sudah kami paparkan di slide. Yang pertama, tradisi gegawan di Desa Penambangan Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo. Yang kedua, pandangan hukum Islam dan hukum adat terhadap tradisi gegawan di Desa Penambangan Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo. Di slide selanjutnya kami paparkan rumusan masalah pertama dan rumusan masalah kedua. Rumusan masalah pertama, bagaimana tradisi gegawan calon pengantin yang ada di Desa Penambangan Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo. Dan di rumusan masalah kedua, bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum adat pada tradisi gegawan calon pengantin di Desa Penambangan Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo. Kemudian slide selanjutnya, tujuan penelitian. Ada 2 tujuan penelitian yang sudah kami paparkan di slide. Yang pertama, untuk mendeskripsikan prosesi pada tradisi gegawan calon pengantin di Desa Penambangan Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo. Dan yang kedua, untuk mendeskripsikan tradisi gegawan calon pengantin di Desa Penambangan Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo dalam perspektif hukum Islam dan hukum adat. Kemudian lanjut, manfaat penelitian. Ada 2 manfaat penelitian, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yang pertama yakni penulis menambah wawasan keilmuan dan dapat menjadikan panduan untuk mengadakan penelitian selanjutnya, terlebih dalam hal tradisi gegawan calon pengantin yang ada di lapangan. Yang kedua, bagi Kapus Unzah Genggong, penelitian ini diharapkan untuk menambah kewawasan keilmuan dan sebagai kajian khususnya pada mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Dan yang terakhir, sebagai kontribusi terhadap kaidah kaidah hukum adat pada perkawinan maupun perkawinan adat yang ada di Indonesia. Kemudian manfaat yang kedua yakni manfaat praktis. Ada 3 paparan dalam manfaat praktis, yakni yang pertama, dapat dijadikan pertimbangan bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo mengenai tradisi gegawan calon pengantin dan dilestarikan agar tidak punah pada masa yang akan datang. Yang kedua, dapat dijadikan suatu eksistensi dan ciri khas yang ada di Kabupaten Probolinggo di mana Indonesia kaya akan budaya. Dan yang terakhir, dapat dijadikan pengetahuan hukum bagi masyarakat terhadap tradisi gegawan, bukan hanya sekedar melaksanakan saja, tapi tahu dasar hukum yang ada di dalamnya. Kajian teori yang kami
temukan di lapangan, yakni gegawan secara harfiah adalah membawa dalam segi bahasa. Mengutip dari mata1.com, kata gegawan yang disingkat menjadi gawan dalam bahasa Jawa, gegawan mempunyai arti barang bawaan, sedangkan gegawan yang lazim didengar oleh masyarakat Indonesia adalah tradisi turun-temurun berupa penyerahan bahan pokok atau bahan non-pokok yang sering dilaksanakan bersamaan dengan prosesi pernikahan. Seperti yang kita ketahui bahwa suatu hal yang dilakukan diulang-ulang bahkan turun-temurun dapat dikatakan sebagai urf atau hukum adat. Bahkan dapat berkekuatan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat Islam sebagaimana kaidah yang dijelaskan oleh para ulama al-adatu muhakkamah, yaitu adat yang sudah dilakukan secara berulang-ulang dapat dijadikan sebagai acuan hukum. Di dalam syariat, urf mempunyai kedudukan di dalamnya yang mana nanti akan dibahas lebih rinci sejauh mana eksistensi urf dan sejauh mana pengaruh urf terhadap hukum syariat. Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari pengarang atau perilaku yang dapat diamati. Ya, di sini akan kami paparkan ada 5 tahapan yang terjadi dalam metode penelitian kami, yakni pendekatan dan jenis penelitian, yakni kualitatif, kehadiran peneliti, kami hadir langsung di lapangan untuk wawancara, untuk observasi dan dokumentasi. Sumber data kami peroleh primer dari wawancara, Al-Quran, hadis, dan undang-undang. Sedangkan sekunder kami kutip dari artikel dan beberapa buku karya ilmiah lainnya. Dan teknik pengumpulan data, dan terakhir teknis analisis data. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.